Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Ustadz Amir Faisal sudah datang. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara pengajian Safari Ustadz Forkom. Salawat dan salam marilah bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Sebelumnya akan saya bacakan biodata singkat dari Bapak Ustadz Amir Faisal Fat. Beliau adalah dosen tafsir Al-Quran di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, antara lain Sekolah Tinggi Tafsir Hadis Al-Hikmah Bangka Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Nuaimi Kebayoran Lama Jakarta. Beliau juga staf penelitian dan kajian Islam di IKADI, Ikatan Dai Indonesia Pusat. Kemudian beliau juga pengasuh pengajian tafsir Al-Quran di beberapa masjid di perkantoran Jakarta, antara lain Indosat, ConocoPhillips, El Nusa, kemudian pendidikan beliau SMP dan SMA di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Madura. Kemudian S1 sampai S3 di IIUI, ini di Pakistan Pak ya? International Islamic University di Pakistan. Ini S1 sampai S3. Untuk pengajian kali ini dari panitia mengusulkan tema yaitu upaya menjaga diri dalam fitrah dalam kaitannya hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan antar sesama manusia atau hablum minanas. Baiklah, berhubung waktunya sudah agak telat ya, saya langsung berikan kepada Ustadz waktu dan tempat kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sangat singkat, jadi mungkin Bapak Ibu mohon fokus. Jadi fokus saja, jangan sampai sibuk apa-apa. Ya, mohon kursi yang di depan ditempati. Ya, biar kebagian ilmunya. Saya datang jauh-jauh terus kebagian hanya setengah jam. Ini jam 1 katanya sudah harus berhenti ya. Saya tahu oh iya, Masya Allah iya. Jadi saya tahu ini kemampuan konsentrasi Bapak Ibu itu hanya sekitar setengah jam. Jadi, setengah jam boleh makan minum, tapi 5 menit saja. Setelah itu balik lagi ke tempatnya semula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bahagia sekali, saya senang sekali ketemu Bapak Ibu, dan saya melihat wajah-wajah yang sungguh semuanya menandakan bahwa Bapak Ibu insyaallah ahli surga semuanya, insyaallah. Semoga kita semua dikumpulkan di dunia sebagai hamba Allah dan kelak dikumpulkan sebagai ahli surga insyaallah bersama-sama. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu,
tema yang diberikan kepada saya adalah menjaga fitrah. Memang setiap tempat saya tidak pernah mengulang tema yang sama. Dan di sini tema baru lagi, yaitu tema menjaga fitrah. Kata fitrah dalam bahasa Arab diambil dari fatoroh yafturu. Dalam Al-Quran kita banyak menemukan kata-kata fatoroh. Di antaranya adalah fatirus samawati wal ard. Dalam hadis kita juga menemukan sebuah ungkapan kata fitrah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dulu para sahabat banyak yang belum tahu apa kata fatorah. Ibnu Abbas sendiri, salah seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai rujukan ilmu tafsir di kalangan para sahabat, dan beliau adalah standar utama dalam menjelaskan makna Al-Quran. Beliau mengatakan, ma kuntu adri makna fatorah. Tadinya aku tidak tahu apa artinya fatorah. Hatta ra'aitu a'rabiyain, sampai aku melihat dua orang badui. Nah, badui itu maksudnya orang Arab yang diam di kampung. Biasanya masyarakat di kampung dulu bahasa Arabnya lebih fasih daripada masyarakat yang di kota. Sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau di kampung bahasa Melayunya masih kental, tapi kalau sudah masuk ke kota sudah berubah, campur, ada lo, gue, ya. Sampai ada orang Madura menikah sama orang Betawi, kebalik, dia marah-marah kepada istrinya, gue, gue gitu. Lo gitu. Jadi di sini dua orang Badui ini dilihat oleh Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwa dua orang Badui bertengkar masalah sumur. Yang satu mengatakan, ana fatortu hadzal bir, aku yang menciptakan sumur ini. Yang satu mengatakan, ana fatortuhu, aku yang membuat sumur ini, dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, baru aku tahu bahwa ternyata fatoroh itu adalah khalaqah. Di antara makna fatoroh adalah menciptakan. Nah, mengapa manusia ini kok dihubungkan dengan fitrah? Sebab asal muasal diciptakannya manusia itu adalah dia dalam kondisi fitrah. Apa artinya fitrah? Fitrah artinya, Bapak Ibu Allah, dia siap ikut apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat surah Al-A'raf 172. Di sini Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Setiap janin oleh Allah ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Belum lahir, masih dalam rahim sang ibu, menjelang lahirnya dipersaksikan Allah, bukankah aku Tuhanmu? Sang janin menjawab, benar ya Allah. Jadi setiap janin yang lahir itu dia beriman kepada Allah. Inilah fitrah. Jadi fitrah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah itu adalah siap patuh apa kata Allah. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah jangan, jangan. Itu fitrah. Nah, kata Rasulullah SAW, begitu dia lahir, dia berhadapan dengan orang tua.
Akhirnya orang tualah yang memproses dia sehingga dia melenceng dari fitrahnya, dijauhkan dari Allah, sampai kemudian ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna hadis Rasulullah SAW yang mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, dan menjadikannya Majusi. Majusi artinya orang yang menyembah api. Ini hakikat fitrah. Dan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama fitrah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa untuk menjaga manusia supaya manusia ini selalu dalam kondisi bersama Allah, dalam kondisi fitrahnya dia selalu bersama Allah, maka Allah turunkan Islam. Seperti apa, Bu? Seperti HP. Ini Bapak Ibu, seperti HP. Dalam HP ini ada chip, ya. Ini bukan HP rekaman ya. Jadi HP, katakanlah HP. HP ini ada chip. Chip ini dipasang untuk membangun koneksi ke server. Nah, inilah chip ini yang harus dijaga, jangan sampai disconnect. Kalau disconnect dari server, sekalipun nomornya dipencet benar, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kenapa? Karena disconnect. Makanya Bapak Ibu selalu jaga, jangan sampai chip ini terputus, jangan sampai chip ini disconnect. Caranya gimana? Pulsa habis, isi. Kemudian baterai lemah, cas, gitu kan? Nah, sama Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita ini oleh Allah ada chip. Chip inilah yang mengkonek kita kepada Allah. Nah, supaya selalu connect kepada Allah, gimana caranya? Baterai lemah, cas. Apa cara ngecasnya? Cari ilmu. Ini dia. Jadi ini ngecas namanya. Nah, lalu kemudian pulsanya apa pulsanya? Pulsanya itu yaitu Bapak Ibu sholat, baca Quran, zikir, ibadah, itu dah pulsa. Terus, jangan sampai kosong. Kalau ternyata Bapak Ibu lalai, tidak ngecas, tidak ngisi pulsa, tidak sholat, tidak puasa, tidak hubungan sama Allah sama sekali, sudah, maka dia tinggal apa? Tinggal hanya bentuknya manusia, casingnya manusia, tapi isinya sudah bukan manusia lagi. Mohon dilihat ini ayat ini, Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan bahwa ternyata manusia ini bisa berubah menjadi binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan bahwa manusia yang terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sudah kehilangan jati dirinya. Dia bukan lagi menjadi manusia, tetapi dia hanya tinggal casingnya manusia, tapi isinya sudah bukan manusia lagi. Perhatikan. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Ketika manusia sudah disconnect dari Allah, dia hanya tinggal casingnya. Hatinya disconnect sudah.
nggak paham apa Quran, nggak paham apa, nggak ngerti sudah, Allah nggak kenal, dia nggak tahu. Kemarin Allah, pas saya di beberapa kota, ada beberapa kawan diajak ngaji. Pak ngaji pak, maaf saya sudah nggak sholat lagi sudah. Ya Allah, saya nangis gitu. Ya Allah, sudah ikut-ikutan ateis, ya sudah. Saya nggak pernah sholat sudah mulai sekarang. Saya ngapain sama saja kok ikut agama, nggak ikut agama juga sama saja. Berfungsi. Nih, punya hati tapi tidak berfungsi. Punya mata nggak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga nggak mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Kata Allah seperti apa? Seperti binatang. Bapak Ibu tahu binatang? Nih, binatang itu pekerjaan pokoknya nih. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Binatang kan? Ada nggak? Kucing, ngaji, baca Quran ada, sholat. Nggak ada kan? Yang membedakan bahwa kita baca Quran, kita zikir, kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung kita ambil wudu, kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sujud, kita tunduk pada Allah. Inilah fitrah. Ini fitrah. Ini hakikat fitrah yang membuat kita jadi manusia. Inilah dia, connect to Allah. Kita berhubungan sama Allah SWT. Inilah hakikat fitrah. Sedikit disconnect langsung nggak ada harganya, berubah bentuknya. Hanya casingnya manusia, tapi bentuknya sudah bukan manusia lagi, kata Allah SWT. Nah inilah yang Allah jaga Bapak Ibu. Allah menjaga jangan sampai manusia ini berubah, turun derajat. Karena itu manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam, langsung Allah pilih dia sebagai Rasul sekaligus sebagai Nabi, supaya turun ke bumi membawa panduan. Jangan sampai melenceng dari kemanusiaannya. Manusia semakin bertambah, Allah utus nabi-nabi. Setiap tempat ada nabi. Membawa apa? Membawa kita panduan. Ini dia. Jangan sampai kamu keluar dari kemanusiaan kamu. Jaga dirimu. Kamu manusia, fitrah manusia. Kamu itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya khalifah di sini pengelola bumi, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti Bapak Ibu, ini contoh misalnya nih. Bekerja di sebuah perusahaan. Nah, semua staf perusahaan itu dia bekerja demi kepentingan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya target. Maka setiap karyawan dikondisikan untuk satu visi mencapai target yang ditentukan perusahaan. Sama dalam semesta ini. Allah membuat langit, membuat bumi, ada targetnya. Allah buat aturan-aturan. Semua manusia oleh Allah diajarkan, ini cara kamu hidup supaya mencapai target yang Allah inginkan. Karena yang punya langit Allah, yang punya bumi Allah, yang punya manusia Allah. Maka manusia harus ikut Allah. Di sini maknanya. Nah ini fitrah. Fitrah itu artinya apa? Bahwa dia ikut sang pemilik alam ini. Seperti seorang bekerja di perusahaan, ikut sang pemilik perusahaan. Tidak mau ikut, ya nggak dapat gaji kan? Gitu. Keluar aja di perusahaan kan begitu, seperti itu. Nah itulah makna bahwa kita harus mengerti hakikat fitrah. Fitrah itu siap ikut. Nah, ternyata barakallahu, saya bayangkan gini. Saya tadi Bu ini cerita sama saya bahwa orang Jerman itu punya kebiasaan. Mereka itu tidak mau melakukan sesuatu tanpa melakukan planning sebelumnya. Ternyata yang mengatakan ini bukan hanya Bu Ina, tapi sebelumnya sudah banyak orang cerita sama saya. Orang Jerman itu tidak pernah melakukan suatu pekerjaan kecuali sudah ada planning yang matang. Dan ini nampak dari negara ini. Negara ini sudah biasa. Sampai saya perhatikan kalau ibu lewat di trotoar, itu ternyata ada warna berbeda-beda. Ada warna merah, ada warna ini, terus ada garis-garis lagi. Dan ternyata saya tanya, ini kenapa? Oh ini untuk sepeda Pak Ustadz. Yang ini, oh ini untuk tunanetra. Oh yang ini untuk berjalan kaki. Semua ternyata rapi sekali. Ini bukan rancangan asal-asalan, ini sudah pasti sudah dirancang sejak dulu. Nah, begitu mereka sudah, ini pasti ada planning yang sangat rapi dan sudah sangat terstruktur, tertata rapi. Setelah itu mereka bikin infrastruktur yang persis sama seperti planning itu.
dan dibikin semuanya tepat dan sama, karena itu sudah terukur. Setelah itu mereka bikin aturan-aturan, dan aturan ini harus dipampang di mana-mana. Namun kata mereka, kalau aturan ini tidak diimbangi dengan SDM yang bagus, maka aturan tidak berjalan. Karena itu kemudian sekolah digratiskan, karena masyarakat terpelajar akan mudah diatur. Maka di sini makna penting kita belajar. Mengapa di sini gratis sekolah? Karena pemilik negara ini mereka tahu bahwa masyarakat yang tidak terpelajar sulit diatur. Maka semua digratiskan dan aturan dipampang. Dan negara komitmen untuk dia ikut aturan sendiri. Datang kereta jam sekian, datang. Maka masyarakat mengatur dirinya sendiri. Terlambat kena denda. Dendanya nggak tanggung-tanggung, besar. Tidak bawa tiket kena denda. Dendanya berapa Bu? Kalau 40 euro kan, Pak, subhanallah. Orang mikir-mikir ngasih bayar 40 euro gitu. Nah itu. Nah, Bapak Ibu Allah, ini sebetulnya kalau saya pikir-pikir, ini kayaknya pendiri negara ini mengcopy sistem yang Allah telah bangun. Jadi Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah sudah bikin planning. Yang Allah ciptakan pertama kali Al-Qalam. Kata Rasulullah, awwalu ma khalaqallahu Al-Qalam. Yang pertama Allah ciptakan Al-Qalam. Lalu Allah perintahkan Al-Qalam, ayyuhal qalam uktub, wahai pena tulis. Fajarul qalam bima huwa kain, maka semua ditulis oleh pena ini sampai hari kiamat. Semua yang akan terjadi, detail. Akan tumbuh nanti pohon sejumlahnya sekian, setiap pohon akan gugur pada tahun sekian. Semua itu sudah tertata rapi. Akan lahir seorang bernama Ibu Fulana, bernama Bapak Fulan dari Ibu Fulana. Semua tertata rapi. Nanti dia setelah besar dia akan sekolah ke Jerman. Setelah itu dia ketemu dengan pasangannya di Perancis. Semuanya ada pasangannya. Itu sudah ada aturannya. Itu tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa digeser-geser. Sudah ada takdirnya. Nah, itulah makanya orang Islam harus beriman kepada takdir. Pada takdir. Salah satu rukun iman apa? Al-iman bil qada wal qadar. Nah, karena apa? Itu planning Allah. Itu rencana Allah yang sudah tertata rapi dan pasti terjadi. Nah, setelah semua rapi, Allah ciptakan infrastruktur. Tadinya barakallah alam ini satu kesatuan. Tadinya, nih saya lihat ya, saya perlihatkan ayatnya. Jadi setelah itu Allah letakkan, Allah jadikan langit, jadikan bumi. Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Jadi tadinya satu gumpalan. Allah letakkan langsung sebagian jadi langit, sebagian jadi bumi, planet-planet dan seterusnya. Ini namanya infrastruktur. Ini namanya infrastruktur. Dan sangat rapi Allah. Allah sangat rapi mengatur sistem alam ini. Nah, oleh karena itu, barakallah, Islam yang Allah turunkan dibagi dua oleh Allah. Islam sunnatullah, Islam syariatullah. Nah, ini mohon dipahami. Islam yang Allah turunkan ada berapa dimensi, Bu? Ada dua. Pertama apa? Sunnatullah. Satunya lagi. Pertama apa? Sunnatullah. Yang kedua? Nah, sunnatullah ini, Bu, Pak, berkaitan dengan cara hidup. Kerja keras, kejujuran, sungguh-sungguh, menepati janji, teratur, siap diatur. Ini sunnatullah. Kebersihan, kerapian, ini sunnatullah. Separuhnya syariatullah, berkaitan dengan apa? Ritual, ibadah ritual, sholat, puasa, baca Quran. Ini halal, ini haram, ini syariatullah. Ketika Islam Allah turunkan, Rasulullah paham Islam dengan dua dimensi ini. Islam sunnatullah, Islam syariatullah. Ketika Rasulullah mengajarkan para sahabat-sahabatnya, para sahabat paham bahwa ini dia Islam. Islam itu sunnatullah, syariatullah. Makanya pada zaman para sahabat, ketika Islam mulai diamalkan, para sahabat berhasil mengajarkan ini. Puncak keemasan Islam
pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Umar memimpin semakin meluas. Oleh Allah dibuka kota-kota, oleh Allah dibuka negeri-negeri. Sampai kemudian Umar memimpin seperempat dunia. Waktu itu termasuk di bawah kepemimpinan Umar, yaitu dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Dan Umar mengambil dua-duanya. Yang sunnatullah dilaksanakan, negara rapi, sistem rapi. Anak baru lahir langsung ditanggung oleh negara sampai umur 5 tahun. Perhatikan. Kemudian janda-janda yang karena suaminya meninggal atau karena suaminya dalam peperangan meninggal ditanggung oleh negara. Orang tua negara menanggung. Para fuqara, para masakin, zakat yang menanggung. Semua sampai semua itu terjadi. Pada zaman Khalifah Umar, Umar mencari, menggendong harta dari Baitul Mal, mencari dari pintu ke pintu. Adakah orang yang butuh zakat? Semua mengatakan tidak ada. Umar ketok pintu. Zakat, zakat, zakat. Lah Umar, kafana. Cukup Umar, kami sudah gak butuh lagi. Semua. Umar kembali ke Baitul Mal, harta yang digendong tidak ada yang kurang. Perhatikan. Ini Islam sunnatullah. Nah sekarang ini dikopi oleh Jerman, ya kan Bu? Ya, anak lahir diambil oleh mereka, langsung tanggung, sekolah gratis. Itu memang begitu. Itu yang sunnatullah seperti itu. Sehingga anak-anak terpelajar, diciptakan begitu. Nah, hanya di sini kurang sedikit, kurang mengambil syariatullahnya. Sehingga mereka segi infrastruktur papan, tapi mereka rohani kekeringan. Akhirnya mereka banyak yang tercekam secara rohani. Untuk menghilangkan ketercekaman rohani, mereka mabok. Gitu. Jadi malam saya sudah nggak bisa tidur. Itu rombong gerbong semua panjang jalan tuh penuh dengan pesta, nggak tahu gimana. Kita sudah dari Frankfurt ke sini nggak bisa tidur sama sekali. 3 jam, 4 jam kita perjalanan. Orang berteriak-teriak, orang katanya ada pesta apa saya nggak tahu. Nah itu. Nah, makanya saya mengatakan pada kawan-kawan nih, ya. Sementara barakallah di dunia Islam mereka hanya mengambil syariatullahnya. Azan terdengar, sholat ada di mana-mana, kelihatan masjid mudah dibangun dan seterusnya. Di sana sangat rapi segi sholatnya, puasanya, baca Qurannya. Hanya sunatullahnya mereka nggak ambil. Akhirnya negaranya ya gitulah. Bapak Ibu menyaksikan sendiri. Ya mereka tidak rapi, mereka tidak teratur, mereka sulit dan seterusnya. Nah makanya beruntung nih kawan-kawan ada di sini punya syariatullah dan punya sunatullah. Dapat bagian dua-duanya insya Allah. Di dunia surga, di akhirat surga lagi insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Nah barakallah, itu mungkin yang ingin saya jelaskan betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita suatu panduan yang sangat lengkap, yaitu Islam sunatullah dan Islam syariatullah. Dan kita telah mengambil dua-duanya. Lalu sekarang bagaimana sebenarnya Islam sunnatullah dan syariatullah ini kita laksanakan? Nah, sunnatullah itu kita cerminkan dalam bentuk akhlak mulia. Inilah makna hadis innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Tapi ini tidak cukup. Dia harus berislam syariatullah. Dia harus patuh juga kepada Allah, salatnya, puasanya, ibadahnya, sebagainya. Jadi kalau dalam bahasa gampangnya, inti Islam itu yang Allah ajarkan dan Rasulullah jelaskan dalam hadis-hadisnya dan dipahami para sahabat itu hanya dua. Al-ihsan ilallah, berbuat baik kepada Allah, dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Bukan hanya manusia, makhluk Allah. Ini dia. Dan di sini makhluk ada hubungannya dengan apa? Dengan lingkungan, dengan kawan. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa lingkungan itu adalah bukan hanya tetangga. Lingkungan itu adalah semua langit dan bumi. Itu lingkungan kita. Termasuk alam, termasuk binatang, termasuk manusia sekitar kita.